kesejahteraan sosial, terutama pada komunitas GWL. Konferensi bertujuan untuk berkontribusi sebagai tambahan wahana edukasi dan diskusi konstruktif mengenai komitmen pemangku kepentingan multisektor terhadap penguatan pelindungan hak asasi manusia yang menekankan pada kesehatan dan hak seksual serta reproduksi, dan juga terhadap kesetaraan gender, khususnya bagi kelompok rentan dan populasi kunci HIV. Sesi ini akan membahas tentang bagaimana pandangan dari beberapa panelis. Yang pertama ada dari kita melihat dari sisi dari government, dari kementerian, terus juga dari teman-teman komunitas, terus juga dari teman-teman teman-teman dari development partner ya, bisa kita katakan, bersama satu lagi sebagai pelaksana implementer di daerah. Nah, sebelum kita memulai sesi ini, co-chair saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar dan susunan pembicara sesi kali ini. Silakan, Siro. Oke, terima kasih Kak Ari. Oke, saya Siro dari GWL INA sebagai co-chair. Saya akan membacakan tata tertib konferensi virtual GMT INA 2020. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta wajib mematikan suara dan video. Untuk satellite meeting, abstract session, dan skill building workshop, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan video kamera saat memasuki ruang meeting. Peserta hanya bisa menyalakan mikrofon dan video kamera apabila sudah diizinkan oleh moderator atau host atau co-host. Yang kedua, pertanyaan bisa diajukan melalui chat ke administrator atau host atau co-host dan juga melalui kolom chat dengan format nama, lalu asal instansi, lalu panelis yang dituju dilanjutkan dengan pertanyaan teman-teman. Ini adalah ruang aman bagi semua orang. Jadi, semua peserta harus menghargai pendapat peserta lain. Tidak boleh judgmental. Seknas GWL INA sebagai penyelenggara berhak mengeluarkan peserta yang melakukan perundungan, pelecehan, dan segala bentuk diskriminasi. Nah, jika ingin posting di media sosial, diperbolehkan silakan menggunakan tagar hashtag GMTINA 2020, hashtag GWLINA, hashtag We Share We Learn, hashtag Stronger in Diversity. Jika ada kendala dalam mengakses ruang diskusi, silakan menghubungi kami di Instagram @jwlinaofficial atau melalui WhatsApp ke nomor 0821 1461 5173. Nah, untuk panelis atau pembicara untuk sesi kita hari ini ada 4, yaitu ada yang pertama ada Ibu Nurjana, SKM, MKes dari Subdit HIV Kemenkes. Yang kedua yaitu ada Kak Ferry Norila dari IAC. Yang ketiga ada Dr. Aulia Human, MSC dari Linkages. Yang terakhir ada Ibu Rika Zulia Ningsih, Escape dari Puskesmas Bogor Tengah. Oke, saya kembalikan ke Kak Ari. Belum saya unmute. Oke, terima kasih Siro. Selanjutnya izinkan saya untuk langsung maju ke pembicara pertama. Mbak, tolong di short profile pembicara. Iya, oke. Untuk pembicara pertama, presenter pertama, Ibu Nurjana, SKM MKes atau biasa disapa dengan Ibu Inong Keren, adalah alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, dan dalam 10 tahun terakhir, beliau fokus menangani program penanggulangan TB dan HIV di Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Subdit HIV/AIDS pada Direktorat P2PML Kemenkes Republik Indonesia. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Resisten Obat pada Subdit TB Kemenkes RI. Nah, kepada Ibu Inong, ruang diskusi saya lemparkan ke Ibu. Silakan Ibu. Ibu jangan lupa di-unmute, Ibu. Itu dia. Nah,
Makasih. Panggil sayangnya siapa sih? Surya apa Mihari? Ari aja Bu, Ari. Siapa? Ari. Oh, Mas Hari. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pagi menjelang siang, teman-teman. Yang pertama adalah kita mengucapkan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberi kesehatan, umur panjang, tetap semangat. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Maaf karena saya di kantor, jadi saya menggunakan masker ya, karena memang itu adalah protap kami. Sebenarnya agak bermasalah juga sih karena AC sentral, tapi karena ruangan ada juga pintu, jadi saya buka. Jadi teman-teman sekalian, kita berada di masih dalam keadaan pandemi COVID. Tetap harus jaga kesehatan, tapi pelayanan HIV, sosialisasi HIV tetap harus jalan ya. Ini adalah slide yang teman-teman barangkali sudah tahu ya, sudah melihat juga bahwa tahun 2020 kita sudah tersedia 543.100 orang dengan HIV/AIDS, tentunya dengan distribusi mulai dari lebih dari 1.000 sampai dengan berapa ini ya? 10.000 ya, sejuta bahkan ya. Jadi ini adalah kalau sekarang, kalau dulu itu 640.000 kita ada di 0,33, sekarang ini kita berada dalam HIV terkonsentrasi 0,26% pada dewasa di atas 15 tahun. Kemudian Papua dan Papua Barat epidemi meluas tapi tingkat rendah ya, sekitar 2,3, kemarin 2,6. Estimasi jumlah ini tentunya berasal dari populasi kunci, PS, LSL, Waria, pelanggan, penasun yang sekitar diperkirakan 5.538.038 sehingga menghasilkan 543. Teman-teman, kita akan menuju ke 2030. Kita dari sekarang kalau dihitung kita tinggal 10 tahun bagaimana mengakhiri ending age ya. Ending age 2030, saat ini posisi kita adalah di 2020. Harapannya 90% yang melakukan pemeriksaan itu tahu statusnya. Kemudian dari bayi, dari ibu yang lahir 100% itu terscreening. Sehingga dia terbebas dari HIV, bisa kita cegah lebih cepat. Dan harapan kita di 2022 bisa mencegah 50/100 kelahiran hidup. Jadi bayi itu tidak tertular HIV, hepatitis, dan sifilis ya. Kemudian 2027 kita ada indikator triple 90, yang kemudian 2030 kita bisa mencapai 3.0 ya, 3.0 ya, 3.0 lah ya. Semoga bisa. Teman-teman ini indikator, salah itu indikator ya. Indikator yang tertuang di rencana panjang menengah ya di RPJMN. Kemudian di SPM, di Rensra 2020 sampai dengan 2024. Jadi makanya saya tanyakan ke teman-teman, outputnya apa ya dari kegiatan Pernas ini? Karena apapun makanannya, apapun kegiatan kita akan menuju lingkaran ini nih. Yang pertama, bagaimana kita bisa menurunkan insiden kejadian sakit HIV per 1.000 penduduk pada tahun 2024. Saat ini baseline-nya adalah 0,23. Ya. Kemudian kita punya 3 tahun lagi ya. Kemudian bagaimana orang yang tes, yang melakukan pemeriksaan tahu statusnya. 90% knowing status. Yang ketiga, bagaimana mereka yang tahu status dan positif langsung dia minum ARV, karena kita tahu ARV adalah selain pengobatan juga sebagai pencegahan. Kemudian dari yang minum ARV berapa? Dia yang harus tersupresi. Kenapa? Ini menandakan keberhasilan pengobatan dan bisa hidup berkualitas oleh teman-teman ODA. Kemudian selain untuk HIV, kita juga ada indikator untuk sifilis. Kenapa? Sifilis lebih membahayakan, teman-teman. Kalau ada pasangan, salah satunya yang sifilis, kemudian ibunya hamil, kalau dia tidak diintervensi di triwulan 1, bayi tersebut akan mengalami kecacatan, kalau lahir dia akan kebutaan, kalau bisa saja terjadi abortus, bahkan kematian. Makanya targetnya adalah bagaimana meminimalkan, bagaimana target kita di 2024 bisa menurunkan 50/100.000 kelahiran hidup. Kita tahu bahwa ada 5,2 juta. Jadi prihatin sebenarnya kalau pada saat Global Fund menolak
intervensi pada ibu hamil ya, kasihan karena ini adalah calon masa depan bangsa Indonesia, generasi penerus kita. Kalau dia tidak sehat ya kasihan. Kemudian yang dipantau selain dari ibu hamil juga kepada masyarakat umum ya, termasuk kelompok-kelompok yang beresiko. Bagaimana kita menurunkan 5,3 insiden per 1000 penduduk ya. Ini perkembangan HIV teman-teman sekalian. Jadi perkembangan HIV yang ada di Indonesia ini trennya meningkat terus ya. Kemudian kalau dilihat on ARV yang menyedihkan ya, saya balik lagi ke tekannya. Jadi kalau dilihat on ARV nggak ada separuhnya ya, yang on ARV, yang ini yang memprihatinkan. Bagaimana kok bisa teman-teman nggak minum ARV kalau sudah tahu statusnya? Ini kan membahayakan. Artinya kalau kan kita sekarang ini TB naik lagi jadi nomor 2 tertinggi di dunia setelah India ya. Nah, sekarang kalau kita tinggal di dunia TB, kemudian kita HIV dan tidak mau minum ARV, kebayang nggak umurnya berapa lama bertahan? Jadi ini yang perlu kita sosialisasikan teman-teman. Belum lagi sarkoma, belum lagi IU lainnya ya. Karena ODA adalah kelompok yang rentan, saatnya teman-teman semua mengkampanye bagaimana semua orang bisa akses connect to care, yaitu untuk mendapatkan ARV ya. Kemudian tes viral load sejak bulan Juni 2020 kita sudah membuat pekan viral load. Begitu datang saya melihat aduh 0.x% ya yang viral load akses. Itu memprihatinkan teman-teman. Sementara reagen tersedia, layanan ada, keburu ikan prihatin ya. Dan saya membuat inovasi bagaimana ada pekan atau bulan viral load sehingga semua bisa akses ya. Jadi semua itu memang harus dipikirkan, harus dibuat inovasi-inovasi sehingga teman-teman bisa akses lebih cepat. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah ya, ada kenaikan menjadi 3,8%, dan saya melihat ada 5.000 sekian yang masih antri karena memang berbagi antara viral load dengan COVID pemeriksaannya, sehingga kami mendorong bagaimana caranya biar cepat ya. Jadi sudah ada 16.000 ODA yang melakukan pemeriksaan, tinggal 5.200 yang sudah antri, spesimen diambil. Semoga ini bisa cepat, kita bisa memperbaiki raport ya. Karena saya nggak mau tinggal kelas, saya mau naik kelas di 2021 ya. Nah yang kuning-kuning ini teman-teman adalah ODA yang meninggal ya. Kasihan ya. Tapi dari 205.000, bayangkan saja ya, yang berobat on ARV saat ini masih ada 135. Sehingga gapingnya dari 64.170 dan 6.372, ini yang lagi di lost to follow up, yang lagi dicari. Itu PR Aulia. Makanya saya tanya, Aulia itu salah ngambil waktu jalan-jalannya dan pulang kampung. Ya, Bu. Ini kan tugas Aulia serta tim nih, ya, sekitar 72.000 sekian, ya. Jakarta 11.000 sendiri, ya. Jadi minta tolong, walaupun tidak ada, tapi tetap dikoordinasikan. Ya. Ini teman-teman kita patut berbahagia ya sebenarnya. Kenapa? Karena saya melihat tidak ada penurunan kasus penemuan antara 2019 dengan 2020. Sedikit ya biasalah. Pandemi itu kan mestinya setengahnya ya pencapaian. Ternyata untuk HIV tidak ya. Apa karena memang mobil konselingnya yang bagus, kemudian apa karena memang teman-teman ada janjian ya sesuai dengan surat edaran Dirjen bagaimana mengalihkan layanan ke tempat yang tidak ada layanan COVID dan lain sebagainya ya. Termasuk dengan pengobatan juga teman-teman. Tapi turun ya di Jawa Timur karena memang dia COVID-nya sangat tinggi waktu itu epicentrum setelah Jakarta. Saat ini yang 2020 saya heran kok malah turun orang yang berobat. Kan enggak pernah sembuh toh. Kalaupun meninggal kan enggak sebanyak itu. Ini yang akan kaji, kami lagi menganalisis kenapa ini Jawa Timur turun ya hampir berapa ya, nggak terlalu banyak sih, tapi itu kan bermakna bagi kita. Nah kita lihat, kita selalu membicarakan tentang HIV, saya menyorot tentang IMS. Kalau kita lihat bandingkan 2019 dan 2020, posisi LSL yang kena HIV itu yang kena TB, yang kena IMS tinggi ya, dia mengalahkan WPS teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan saya adalah, ini apa yang dilakukan oleh teman-teman? IMS adalah pintu masuknya HIV. Ya, HIV bagian dari IMS. Kita melupakan IMS. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau sifilis kan seumur hidup.
ya. Jadi ini yang perlu disosialisasikan. Makanya untuk kegiatan PrEP saya tidak mau paketnya tidak paket full. Yang untuk pemantauan saya minta paket paripurna komprehensif ya. Dan itu pun gara-gara uang extension ya sudahlah ya. Saya hanya bisa mengontrol sekitar 700 orang ya. Padahal saya mintanya 2.000. Nah, jadi kalau dilihat cascade-nya, teman-teman, yang paling besar proporsinya adalah lain-lain, ibu rumah tangga, ya, macam-macam lah. Kemudian pasangan resti, ya, di 2020 itu LSL nomor 3. Ini warning, teman-teman, ya. Ini baru laporan TW2, belum saya ngambil yang TW3. Mestinya kan September TW3, tapi masih dianalisis sampai dengan minggu ketiga Oktober, ya. Kemudian kasus PMS berdasarkan pendekatan sindrom dan lab. Teman-teman lihatlah, ya, tubuh uretra, ya, bubo inguinal, ya, kemudian pembekakan skrotum, tumbuhan vegetasi, ya, tubuh anus, ini tinggi nih, ya. Jadi teman-teman bagaimana upaya pencegahannya ini, ya, bagaimana proteksi dari teman-teman nih, ya, karena ini yang juga membahayakan karena lagi-lagi IMS entry point dari HIV, ya. Kemudian sedikit saya sampaikan, jadi kalau di ibu hamil, jadi untuk program HIV, alhamdulillah sekarang ini sudah terintegrasi di pelayanan ANC. Jadi semua ibu hamil diperiksa. Kita masuk di T8, tes HIV, sifilis, hepatitis, ya. Nah ini sudah terintegrasi. Teman-teman saya hanya sedikit memberi gambaran adalah kalau bagi ibu yang HIV dan sifilis hepatitis, apa yang dilakukan? Segera diberikan KDT 1 tablet per 24 jam seumur hidup. Kalau dia sifilis, dia harus disuntik 2,4 juta intraunit, bokong kiri, bokong kanan, IM, intramuskuler, ya. Kemudian kalau tes hepatitis, dia pengawasan kasus hepatitis, kalau ada indikasi lain baru dirujuk. Untuk bayinya tentunya ARV profilaksis pasti. Kemudian AFAS, ya, affordable, ya, aman, ya, dan terjangkau, ya. Kemudian ASI eksklusif atau pasti tidak dicampur. PCR EID 6-8 minggu plus cotrimoxazole sebagai obat profilaksis. Kalau juga dia karena telat diintervensi kepada ibu, ini yang mengerikan kan. Terpaksalah si bayi ini diberikan suntikan melalui IM untuk sebelum pulang, ya. Dia diberikan, tentunya akan dilihat juga tanda-tanda ada lesi kulit, Snavels dan trias, ya. Kemudian dia berikan vitamin K, HB0 kurang dari 24 jam dan HBIG. Jadi kadang-kadang kita melupakan beberapa penyakit yang memang itu sebenarnya mengancam jiwa, ya, terutama sifilis dan hepatitis. Jadi teman-teman harusnya satu paket pada saat promosi, ya. Kemudian pendekatan kita tentunya berbasis kabupaten kota karena kita masuk dalam standar pelayanan minimal, layanan konferensi berkesinambungan dan dengan PMS terintegrasi, memperkuat kapasitas sumber daya LKB, HIVS dan PMS dalam sistem kesehatan nasional. Tentunya kita butuh legal, artinya lingkungan yang mendukung, tentunya tersedianya legal, ya, tersedia NSPK dan lain sebagainya. Kebijakannya fokus pada preventif dan promotif serta pengendalian PMS yang dikenal dengan stop, suluh, ya. Tentunya bagaimana saya sih silakan saja teman-teman tes and treat, tapi jangan lupa HIV tidak pernah berakhir. HIV adalah penyakit kronis yang tentunya harus dibalancingkan dengan edukasi yang kuat, ya. Memang konseling itu agak lama, tapi hasilnya bagus. Ini kejadian yang kemarin di Metro TV. Yang editornya dia kan ambil darah langsung tanpa ada edukasi yang baik, ya, sehingga ketakutan dan lain sebagainya. Ini yang juga membuat kita prihatin, ya, padahal sudah datang ke rumah sakit yang pelayanan HIV-nya pertama di Indonesia, ya. Kemudian temukan, tegakkan diagnosis stadium 1-2 cukup di puskesmas, ya, tidak perlu harus ke rumah sakit. Kalau dia 3-4 dan plus CO baru dirujuk ke rumah sakit, ya. Obati secara programatik ARV pada HIV, patuh, infeksi kronik yang adekuat, tuntas yang diberikan, kemudian terutama pada sifilis dan PMS penyakit lainnya. Kalau enggak, dia terjadi fenomena pingpong. Pasangan tidak diobati, kena lagi kita. Kita tidak diobati, kena lagi pasangan. Sehingga kalau memang ada sakit, sifilis, GO, segala macam, ya ajak dua-duanya. Ya, konsisten lah, ya. Kalau mau sehat, ya.
Kemudian pemantauan kepatuhan dan pencegahan positif, efek terapeutik melalui viral load. Pemantauan salah satunya kepatuhan hanya lewat viral load ya. Kemudian klinis HIV, komorbid dicek, koinfeksi dan antimikroba resisten. Itu yang belum berjalan ya di HIV. Karena saya pengalaman banget ya. 3,5 tahun saya pegang resisten obat. Luar biasa ya. Melihat ternyata Indonesia karena beli obat sembarangan, minum obat suka-suka, betapa menyedihkan. Yang harusnya minum obat TB itu cuma 6 bulan, harus minum 22 bulan, suntik 8 bulan, bokong kiri, bokong kanan. Tidak ada free bokong everyday. Ya, kebayang nggak? Suntikan setiap hari. Di mana itu jarumnya ya? Selama 8 bulan. Jadi memprihatinkan. Tapi ini yang kurang diekspos. Makanya waktu 2016 tuh buah mulai ya sampai keluar Perpres, insya Allah mudah-mudahan walaupun saya belum sempat menikmati ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Ya semua harus dikawal teman-teman. Saya adalah orang advokasi, saya adalah orang bagaimana bisa mencarikan uang sehingga maksudnya ya mencarikan peluang yang menghasilkan tentunya untuk investasi buat program sehingga ini yang bisa membantu teman-teman ke depan ya. Kemudian revitalisasi program profesional, estimasi kontak tracing, motivasi pasangan, dan screening sekitar kasus aktif. Sekarang lagi happening terkait dengan kontak tracing. Kita kontak tracing melalui tracing seksual, tracing jarum, dan perinatal. Ya. Kemudian tentunya mengacu pada standar pelayanan minimal pada kelompok 8 kelompok sasaran, tidak diskriminasi, mengacu pada penerapan kewaspadaan standar, pelayanan standar, dan berkualitas. Ini teman-teman, ini strategi kita, ini tahun 2020, target kita tolong diperhatikan, ini yang merah, 258, 340, sekarang posisi ini. Gimana kita mengejar 6 bulan? Ya, saya minta bantuan luar biasa, terutama di wilayah Jawa, dan Bali, Sulawesi Selatan, Manado, Papua, Sumatera Utara, Kepri, ya, dan lain sebagainya. Tentunya ini penemuan ODA, penerapan SPM, telusur kontak ya. Tadi sudah saya jelaskan inisiasi pemberian, tes dan treat tentunya dengan penguatan edukasi. Peningkatan kepatuhan ARV, peningkatan sarana prasarana yang baik ya. Penambahan layanan yang akan ditambah 1062 saat ini sedang berjalan. Perbaikan cakpor, baik catatan pelaporan, baik SIA 2.0 dan logistik pendukung. Ini adalah beberapa update program sesuai dengan yang dimintakan panitia. Tes dan treat dilaksanakan dengan menerapkan same day treatment untuk pengobatan dan pencegahan, penemuan kasus dan penjangkauan, partner notifikasi, studi dan implementasi penemuan kasus baru dengan menggunakan OFT, oral fluid test, kemudian melacak pasien LFU untuk memulai kembali pengobatan yang berbasis community based screening. Ya. Untuk treatment penggunaan regimen ARV yang lebih poten, less toxic, ya, seperti tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir, ya. Sekarang yang dikenal dengan TLD. Kita baru di Jakarta, kemudian kita akan expand ke seluruh Jawa dan Bali dalam minggu depan, sehingga ini bisa diterapkan. Kemudian kita menerapkan multi-month dispensing, tentunya dengan tetap memperhatikan ketersediaan stok, full akses terapi pencegahan TB, karena kita hidup di dunia TB, jadi semua ODA yang tidak terbukti TB, minum ARV itu terbukti waktu saya meninggalkan TB, saya mengambil 200 ODA di Jakarta dan Jawa Barat, sampai hari ini mereka sehat dan tidak kena TB. Ya. Jadi profilaksis untuk TB itu sangat bagus teman-teman. Jadi bagi teman-teman ODA yang belum akses, ya silakan periksa TB, ada masalah tinggal telepon saya nantinya. Ya. Kemudian implementasi Project PrEP, ya, pre-eksposur profilaksis, saya ini sedang dilakukan penyusunan protokol. Pelaksanaan kami pengennya cepat Januari, tapi ternyata obat baru datang di Juni 2021. Ya. Kemudian triple eliminasi HIV, sifilis, hepatitis, pencapaian di 2022. Kembali kita equal U, ya, undetectable, equal, and transmittable, ya. Jadi akses tes viral load menambah dan memperluas akses viral load dengan kolaborasi lintas program, bahkan dengan komunitas. Kemudian bagaimana akselerasi tesnya, penggunaan dry blood specimen untuk akses early infant yang jadi ke depan. Kami bercita-cita, kemarin nggak cukup duit ya, teman-teman nggak perlu lagi ambil darah banyak-banyak, cukup seperti darah bayi saja kita tetes di kertas saring, kita kayak kirim perangko, kayak kirim surat ya, itu lebih gampang ya. Tapi apa daya karena kita memang mengalami extension dan itu sudah ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti kita lihat peluang lagi ya. Ini yang kemudian kita manfaatkan nanti gimana caranya ini bisa berjalan. Kemudian pemanfaatan mesin viral load dalam pengendalian pandemi COVID ini juga masalah. Kita lagi ngejar target harus berbagi mesin ya.
Tapi akan segera kita komunikasikan, jangan sampai ini menjadi hambatan. Kemudian untuk pencatatan pelaporan SIHA 2.0 itu secara real time online berbasis NIK untuk program yang lagi akuntabel, efektif dan efisien, memastikan hasil penjangkauan mengakses. Jadi tidak perlu entry bolak-balik. Cukup sekali entry saja dan itu bisa menggunakan HP ya. Kemudian monitoring dan pelacakan kasus low follow up karena sudah NIK dimanapun berada kita sudah bisa melihat peta wilayah dan di mana intervensinya. Ini dukungan logistik teman-teman HIV, sifilis dan PPIA kita tersedia rapid ya, TP rapid untuk sifilis, kemudian RDT ya. Untuk tes, kemudian rapid test HIV, kemudian rapid test HIV 1 Bioline, Cotrimoxazole dan BP ya. Ini adalah dukungan logistik yang untuk HIV dan sifilis. Kemudian layanan ARV di area pandemi COVID, standar kewaspadaan prioritas pasien dengan gejala batuk, demam dan gejala flu lain, pertimbangkan pengalihan layanan termasuk ARV dan PTRM jika menjadi layanan rujukan COVID, BST dan kelengkapan dokumen merujuk ke peraturan yang berlaku karena bersifat narkotik, catatan pelaporan, pemberian ARV 2 sampai dengan 3 bulan yang kita sampaikan jika mencukupi ya, diprioritaskan bagi ODA yang tinggal di wilayah epicentrum COVID ya. Kemudian ODA dengan IO, infeksi HIV lanjut pertama kali minum HIV tetap kontrol tiap bulan, tapi tetap harus komunikasi karena teman-teman adalah orang-orang yang paling rentan, sehingga kita memang menghindari kontak. Ya, kerjasama dengan komunitas pendukung ODA, penekanan informasi tentang PHBS berkelanjutan, pengobatan mengikuti pedoman yang berlaku. Dinas Kesehatan Provinsi memantau dan memastikan keberlangsungan layanan yang menjaga agar tidak ada peningkatan LFU, memastikan agar alat pencegahan HIV dan AIDS tersedia di Vaskes. Ya, ini teman-teman sudah melihat barangkali slide saya sesuai dengan SE Bapak Dirjen tahun 2020 pada bulan Maret kita sudah memberi surat edaran kepada teman-teman dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Kemudian kita juga melakukan survei kondisi program HIV/AIDS pada masa pandemi COVID, di mana 61% layanan adalah digunakan untuk COVID. Kemudian ODA positif COVID ya. Sekarang ini ada sekitar 77 orang yang meninggal sekitar 12 orang ya. Sebenarnya ada datanya, saya lupa menunjukkan kepada teman-teman ya, nanti selama diskusi bisa. Itu saja yang update dari saya, Mas Ari. Terima kasih. Saya kembalikan ke teman-teman moderator. Oke, terima kasih Bu Inong. Cukup cukup jelas dan cukup lengkap tadi informasi yang disampaikan oleh Bu Inong. Dan ada beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa target utama nanti kita di 2024 itu menjadi poin penting ya dalam penanggulangan HIV di Indonesia gitu. Terus yang kedua itu terkait pentingnya lagi kita harus memahami bahwa angka loss to follow up di Indonesia ini yang harus kita tackle ya, harus kita tanggulangi gitu, karena kondisi Indonesia kembali lagi menjadi top 2 global kasus TB di dunia gitu. Ini akan memperparah dan meningkatkan angka kematian pada ODA karena tidak dalam terapi gitu. Terus jadi juga Bu Inong juga menjelaskan ada layanan yang sudah dikembangkan oleh Kemenkes bagaimana mengembangkan layanan di masa pandemi COVID-19 yang untuk memudahkan segala akses terhadap program-program HIV di Indonesia. Terima kasih Bu Inong. Untuk selanjutnya, untuk pembicara kedua, sebelumnya saya ingatkan lagi bagi teman-teman untuk bisa mengisi absen yang sudah dituliskan oleh teman-teman teman-teman panitia. Mbak bisa langsung ke pembicara kedua ya? Ya, oke. Pembicara kedua itu adalah Ferry, telah cukup berpengalaman dalam isu HIV SRHN. Ia pernah tergabung dalam banyak program organisasi, seperti menjadi technical assistant pada campaign Gue Bisa dan Gue Berani, project officer pada IPF KPAN, CAT-S program, dan juga APCOM MSMGF program. Saat ini, Ferry tergabung dalam tim media, communication and campaign di Indonesia AIDS Coalition. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ferry, silakan.
Makasih Mbak, Ari. tolong dibantu ininya presentasinya. Terima kasih. Slide-nya. Digedein bisa nggak? Ya, pertama-tama saya pengen ngucapin dulu terima kasih nih buat GWL INA dan kudos buat teman-teman GWL INA yang sudah berhasil mengadakan kegiatan ini. Sepertinya menjadi pionir ya di Indonesia karena saya sih sering ngikutin apa namanya konferensi AIDS, tapi masih yang sifatnya internasional, tapi yang di nasional masih kayaknya baru GWL INA. Selamat sekali lagi. Senang banget juga ketemu sama teman-teman GWL, udah lama banget kita nggak ketemu, dan sayangnya pernah sekali ini kita ngadainnya virtual. Saya nggak lihat ada muka-muka lama, ada Mas Vera, halo Mas Vera, terus juga ada Mas Erik, terus ada juga Mas Dadi, terus juga ada beberapa teman-teman yang belum kenal. Saya Ferry Norila dari Indonesia AIDS Coalition dan sehari-hari bekerja di Indonesia AIDS Coalition sebagai Officer Campaign dan Community Mobilization. Ya, tadi kan Bu Inong sudah bawain Ferry, paparan. katanya suaranya terlalu kecil. Oh gini, kalau gini? Shortly, please. Gini? Ya. Ya. Ya, kalau tadi Bu Inong kan sudah bawain paparan terkait dengan teknis dan klinisnya. Kalau aku kan dari karena IAC dari organisasi berbasis komunitas, saya akan bawain apa sih pelibatan komunitas selama ini dalam memastikan ketersediaan ARV di Indonesia. Selanjutnya sedikit mengenai IAC. IAC adalah organisasi berbasis komunitas yang berdiri sejak 2011. Dan kami saat ini menjadi SR-nya Kementerian Kesehatan untuk dana bantuan dari Global Fund untuk program CSSEA atau Community System Strengthening dan Enabling Environment to Access, atau bahasa Indonesianya penguatan sistem komunitas dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Implementasi untuk program CSSEA ini ada di 23 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi ada dari paling barat dari Deli Serdang, Medan, sampai yang paling timur ada di Sorong sama Jayapura. Selanjutnya, salah satu objektif program CSSEA ini adalah melakukan pelibatan aktif komunitas dalam melakukan mekanisme pemantauan berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan klien. Untuk melakukan pelibatan aktif ini, IAC melakukan peningkatan kapasitas komunitas melalui pelatihan-pelatihan, training, lalu juga diseminasi hasil penelitian, terus assessment untuk meningkatkan literasi, sehingga teman-teman komunitas jadi paham akan hak mereka dan mendapatkan informasi bagaimana mereka bisa terlibat secara aktif dalam penanggulangan HIV di Indonesia. Lalu juga untuk pelibatan aktif ini juga dilakukan monitoring terkait dengan kualitas dan ketersediaan hal-hal mendasar untuk program penanggulangan HIV, baik itu di layanan dan logistik, termasuk di dalamnya adalah ARV. Nah, untuk monitoring ini, IAC punya focal point, 23 focal point di 23 wilayah intervensi yang kita beri nama ACS atau ARV Community Support. Selanjutnya. ARV Community Support ini tujuannya adalah untuk melibatkan komunitas dalam merespons secara cepat. Jadi kalau ada kekurangan atau ada obat yang menipis, obat ARV yang menipis di layanan itu ACS ikut melaporkan. Terus juga memfollow up kalau misalnya ada kekosongan atau keterbatasan ARV di layanan. Tidak hanya ketersediaan saja yang dilaporkan, tapi juga kualitas dari obat ARV-nya, misalnya kadaluarsa atau misalnya bentuknya. Kadang-kadang kan kalau misalnya handlingnya salah, ada obat-obat yang patah gitu. Jadi itu juga ikut dilaporkan sama ACS. Selanjutnya. Tupoksinya ACS itu sebenarnya banyak, tapi saya akan meng-highlight 4 saja. Tugas mereka salah satunya adalah membantu mendorong dinas kesehatan terkait dengan ketersediaan jenis ARV yang memadai. Jadi ACS itu melakukan komunikasi dengan dinas apabila mendapatkan laporan kalau misalnya di layanan ada keterbatasan ARV. Tugas yang selanjutnya adalah
Mereka melakukan koordinasi dengan pengelola program sama farmasi di layanan kesehatan setiap bulan terkait dengan ketersediaan ARV secara berkala. Jadi teman-teman ACS juga akan melakukan kunjungan ke layanan kesehatan secara berkala untuk nanyain terkait dengan ketersediaan ARV. Yang selanjutnya adalah memastikan laporan ARV dari layanan kesehatan ke Dinkes sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Tapi sejauh ini sih dalam prakteknya ACS tuh fungsinya sebagai notifikasi aja dari komunitas. Jadi mereka akan secara berkala pada tanggal tertentu gitu menghubungi layanan, laporannya udah dikirim ke Dinas Kesehatan atau belum, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah yang paling penting menurut saya sih melakukan pendokumentasian kasus yang ditemukan di layanan kesehatan. Lalu laporan-laporan tersebut dilaporkan secara berjenjang, mulai dari layanan kesehatan, Dinkes, Dinkes Kota, Dinkes Provinsi, sampai ke kalau misalnya kasusnya lebih parah bisa langsung ke nasional atau ke Kementerian Kesehatan. Kita punya form pelaporan online, ada form kuantitatif dan form kualitatif. Jadi form kuantitatifnya itu isinya ada nama layanan kesehatannya, lalu ada 23 jenis di Indonesia, 23 jenis ARV yang ada di Indonesia, kondisi ketersediaannya, lalu kondisi kualitasnya. Jadi misalnya obat Duviral-Neviral, ketersediaannya seperti apa. Indikatornya hanya 3 kalau untuk ketersediaan, aman, terbatas, dan kosong. Lalu juga ada kualitasnya. Misalnya tadi ada yang kalau misalnya Duviral-Neviralnya ada yang kadaluarsa, di situ ada pilihannya kadaluarsa tanggal berapa begitu. Untuk laporan kualitatifnya sebagai komplementari aja, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dilaporkan di kuantitatif akan dituliskan di kualitatif. Selanjutnya, kayak gini udah nggak? Masa sih kecil? Halo, segini kedengaran kan? Dengar Bang, dengar. Oh, tuh. Ini ada yang ini soalnya katanya kecil. Oke, selanjutnya itu tantangannya. Tantangan ACS-nya itu yang seperti tadi di awal, ACS itu kita karena program CSSEA-nya hanya di 23 kota kabupaten, jadi ACS tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Tapi kita sering dapat laporan dari wilayah-wilayah di luar 23 itu, dan kita biasanya akan membantu untuk memfollow up. Misalnya ada pelaporan jenis ARV A kosong di lokasi B, kita akan membantu memfollow up pertama ke LSM lokalnya, lalu juga akan memfollow up ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten di wilayah itu. Tantangan yang kedua adalah biasanya ACS itu akan membutuhkan kedekatan secara personal karena dengan layanan, karena untuk dapetin data ARV itu memang kita harus ada kedekatan personal dengan teman-teman di layanan. Jadi biar kita bisa tahu kondisi ketersediaan ARV di layanan. Tantangan yang lain adalah terkait dengan transparansi informasi. Bukannya teman-teman layanan kesehatan tidak ngasih info, tapi memang informasi yang didapat dari dinas atau layanan sifatnya informal. Jadi kita tuh nggak dapat data lengkap mengenai itu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang juga dengan kedekatan personal, walaupun misalnya indikator di laporan online itu hanya aman, terbatas, dan kosong, kalau misalnya ada kedekatan secara personal dengan layanan kesehatan, biasanya mereka akan ngasih bahwa misalnya obat Duviral-Noviral stok di sini tinggal 10 botol misalnya seperti itu. Makanya dibutuhkan kedekatan personal juga untuk melakukan monitoring ARV ini. Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan geografis. Ini hubungannya sama koordinasi dengan dinas, khususnya dinas kesehatan provinsi. Contohnya misalnya untuk ACS Depok. Depok itu kan Jawa Barat. Dinas kesehatan kotanya tentu saja ada di Depok, tapi dinas kesehatan provinsinya kan ada di Bandung. Jadi kalau misalnya mau koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi, ACS Depok, ACS Bekasi, ACS Bogor, mereka harus ke Bandung untuk melakukan koordinasi dengan dinas provinsi. Selanjutnya, capaiannya adalah selama ini kita kalau misalnya ada masalah dengan ketersediaan obat, biasanya akan langsung direspon dengan cepat dari dinas. Jadi dinas akan mengusahakan yang terbaik untuk langsung mengadakan restock obatnya. Jadi masalah di layanan kesehatan tidak berlarut-larut.
Lalu juga sepertinya seiring dengan waktu animo dari komunitas itu semakin tinggi. Jadi mereka itu jadi laporan-laporan stock out or ARV itu tidak hanya dilakukan oleh pendamping saja atau misalnya dari LSM lokal saja, tapi dilaporkan juga oleh langsung dari teman-teman ODA di lapangan. Laporannya itu melalui kanal fanpage OBS. OBS itu ODA Berhak Sehat di Facebook. Mereka akan ke DM admin. Jadi misalnya di wilayah A, obat A kosong, dan kita akan bantu follow up. Kita juga punya WhatsApp, hotline WhatsApp untuk melaporkan apabila ada keterbatasan ARV di wilayah. Lalu juga ACS berfungsi sebagai penjembatan komunikasi. Jadi selama ini kan teman-teman komunitas, apalagi yang ODA yang tidak terhubung dengan LSM lokal, biasanya mereka bingung saat akan melakukan laporan ketersediaan obat di layanan. Jadi ACS itu fungsinya menjembatani. Jadi teman-teman komunitas itu biasanya akan ngomong ke ACS dan ACS akan menyampaikan ke layanan kesehatan atau ke dinas. Selanjutnya, ya. Akhir kata saya pengen ngomong sih, sebenarnya penanggulangan HIV memang tidak akan bisa tercapai dengan sempurna kalau misalnya keterlibatan komunitas sebagai penerima manfaat tidak ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan ikut berpartisipasi sebagai monitoring di program penanggulangan HIV di Indonesia. Gitu aja. Over back to you, Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih Ferry. Luar biasa sekali ya. Jadi ada beberapa catatan yang saya catat di sini terkait presentasinya Ferry, bahwa terdapat beberapa inisiatif program yang dilakukan oleh teman-teman terkait akses, terutama akses ARV ya di teman-teman ODA di Indonesia melalui ARV Community Support. Terus catatan yang paling penting yang perlu saya angkat adalah kolaborasi antara komunitas dengan layanan kesehatan itu sendiri itu dibutuhkan banget untuk meningkatkan akses dan layanan yang baik kepada komunitas agar juga menekan angka loss to follow up juga gitu. Karena dengan adanya layanan yang baik, layanan yang cukup, itu membuat teman-teman juga akan mau mengakses layanan tersebut. Oke, selanjutnya terima kasih Ferry. Teman-teman, saya ingatin lagi jangan lupa untuk mengisi absen kalau belum ya. Ada di kolom chat, mungkin teman-teman panitia bisa di-share lagi. Ada teman-teman mungkin yang baru gabung dan tidak mendapatkan chat tersebut. Saya lanjutkan kepada pembicara berikutnya, Dr. Aulia. Beliau menyelesaikan masternya di dalam bidang International Health Program di Taipei, Taiwan. Dokter yang menguasai beberapa bahasa ini juga memiliki banyak pengalaman bekerja seperti menjadi peneliti, nutrisionis, dan konsultan medis. Bersama Linkages, beliau bekerja memberikan pelayanan klinis terkait HIV. Dr. Aulia, the floor is yours. Silahkan. Thank you. Terima kasih, Bang Ari. Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada sesi kali ini, kita coba sedikit sharing terkait dengan salah satu program bersama dengan Dinkes DKI yang kita sebut sebagai Jakanter. Jadi, atau bahasa lainnya obat yang dikirimkan ke rumah. Mungkin bisa lanjut ya. Jadi memang kalau kita lihat di Jakarta ada sekitar 26 ribuan ODA yang sekarang ini akses pengobatan, dan kita tahu memang karena pandemi COVID ini dan adanya lockdown itu pada saat di awal April itu pasti membuat akses ini menjadi terganggu. Dan kita cukup khawatir gara-gara lockdown ini membuat akses menjadi terganggu, sehingga nanti kita takut retensi pengobatan obat kepada teman-teman ODA menjadi juga ikut terganggu, yang berakhir nanti juga akan membuat cascade daripada HIV khususnya di Jakarta akan juga menjadi terganggu. Next slide. Nah, akibat dari adanya keputusan oleh gubernur untuk lockdown, akhirnya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan salah satu surat yang isinya di poin 2B itu pemberian ARV di kotak hijau dapat dikirimkan melalui jasa pengiriman untuk pasien yang memenuhi syarat. Nah,
tetapi dengan kata kunci tidak terkendala dengan stok di layanan kesehatan. Nah, kita menggunakan syarat multiman dispensing karena memang pada saat itu hanya multiman dispensing lah yang memiliki syarat untuk ODA dapat menerima obat lebih dari 1 bulan, dan kondisi itu kita ikutkan pada saat juga ODA yang bisa menerima obat dengan cara dikirim, tapi dengan yang lebih fleksibel karena memang apabila kita ikutkan cukup sempit untuk kriteria multiman dispensing, maka ODA-ODA di bawah setahun tidak akan bisa merasakan manfaatnya, di mana ODA-ODA yang di bawah setahun itu biasanya lebih rentan untuk loss karena memang fase-fase di mana dia baru mendapatkan manfaat dari terapinya. Makanya persyaratannya dibuat lebih fleksibel lagi, tetapi tetap mengikuti payung dari syarat dari multiman dispensing tadi itu. Next slide, Bang. Nah, kemudian setelah berdiskusi dengan Dinas Kesehatan, kita akhirnya mencoba meluncurkan satu program yang mereka sebut Jak Anter. Secara langsung adalah bagaimana obat itu tidak perlu datang ke layanan, artinya ODA tidak perlu datang ke layanan untuk akses obat. Obat bisa dikirimkan langsung ke si pasiennya. Ini bisa untuk di dalam kota Jakarta ataupun memang mungkin ada ODA-ODA yang udah duluan pulang kampung nih. Dengar ada COVID pulang kampung ke Kalimantan misalnya, ada yang ke Padang. Nah, itu bisa juga kita kirimkan. Pada waktu itu kita buat budget, ada sekitar budget untuk per pasien itu 50.000 per kali pengiriman. Lebih daripada itu nanti akan ditanggungkan oleh si pasien. Tapi biasanya tidak ada yang lewat tapi tidak begitu banyak. Biasanya untuk ODA-ODA yang di luar daerah maka dilakukan pengiriman melalui kurir kargo ataupun kurir yang seperti Tiki atau JNE, di mana biayanya jauh lebih murah daripada dikirimkan melalui yang transportasi online. Nah, proses peluncuran dari si programnya sendiri itu, ini kita bisa bilang ini pertama kali kita buat program ini full virtual, jadi tidak pernah ketemu secara langsung, dan itu diluncurkan juga secara virtual. Nah, Nah, kita luncurkan secara virtual melalui program bimbingan teknis melalui WhatsApp, karena memang pada saat itu kita biasanya kan kalau bimbingan teknis pasti turun ke layanan. Nah, tapi karena lockdown itu kita mikir cara nih bagaimana TA itu atau BIMTEK itu bisa tetap berjalan tapi tidak harus datang ke layanan. Nah, makanya kita modifikasi TA tadi itu menjadi bentuk melalui secara online. Karena pada saat itu Zoom masih baru sekali, kita masih belum pernah pakai Zoom, itu paling jarang itu karena masih baru-baru itu di bulan 3. Makanya kita gunakan platform WhatsApp karena memang pasti semuanya punya, dan kita gunakan cara itu untuk meluncurkan program Jak Anter ini. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di secara waktu, draft dan kegiatan konsultasi bersama dinas itu kita lakukan di minggu ketiga di bulan Maret. Itu awal-awal mungkin isu COVID baru-baru merebak, tapi kita sudah mulai diperintahkan untuk work from home itu sejak tengah Maret. Kemudian kita lakukan rapat teknis dan kita lakukan persiapan beberapa materi-materi dasar, misalnya teknis bagaimana teknis mengepak, bagaimana teknis mengirim, bagaimana teknis untuk reimbursement nantinya. Nah, itu kita persiapkan. Kemudian pada saat kita luncurkan di awal April, itu diluncur langsung oleh Dinas Kesehatan, dan kita di situ targetnya mendapatkan endorsement program ini oleh layanan. Di tahap awal peluncuran ada sekitar 20-30 layanan yang langsung menggunakan layanan Jak Antar, dan kemudian di akhir April kita lakukan monitoring secara mingguan. Jadi sebenarnya setiap minggu itu, karena memang ini terkait dengan reimbursement, jadi kita setiap minggu itu akan mengkolek layanan A, berapa yang banyak yang udah dikirimkan, sehingga nanti tidak banyak uang yang akan tertahan di sisi layanan. Tapi di sisi lain, proses monitoring mingguan ini juga bagus untuk melihat ada nggak nih ODA-ODA yang tidak datang dan tidak dikirimkan, sehingga kita khawatir nanti ODA-ODA tersebut
tidak mendapatkan obatnya, sehingga nanti kita bisa langsung follow up cepat. Jadi kalau dia harusnya sudah datang di minggu itu, tapi dia tidak datang dan juga belum dikirimkan obatnya, sehingga kita bisa langsung segera follow up untuk layanan ataupun teman-teman di komunitas untuk melakukan kontak, sehingga nanti bisa dikirimkan. Nah, gitu. Dan di awal Juni kita lakukan pengembangannya, kita tetap lakukan refreshment secara online juga, dan kita ekspansi layanan. Sejauh ini ada sekitar 60-an lebih, hampir 70-an layanan PDP di Jakarta yang melaksanakan program Jak Antar. Dan responnya juga cukup bagus, walaupun secara bertahap, karena memang proses sosialisasi secara virtual mudah-mudah sulit ya. Mudahnya kita bilang karena sekali kita sharing, kita lihat di grup itu ada 250-an orang. Dugaan kita pasti 250-an orang yang akan tahu, tapi proses itu harus dilakukan berulang karena memang membuat orang tetap tune in pada konten itu menjadi satu tantangan di era-era yang virtual ini. Lanjut, Bang. Nah, ini ada 2 materi teknis dasar yang kita kembangkan pada saat diluncurkan. Jadi bagaimana cara mengemas, dan ini udah mengikuti proses review etik. Jadi kita panggil ada tim yang paham tentang etik, sehingga tahu bagaimana cara obat ini dikemas dengan menggunakan wadah yang tidak dapat dilihat dan harus diterima langsung dengan si pasiennya. Apabila tidak terima langsung dengan pasiennya, bagaimana teknis-teknisnya, semua itu telah didiskusikan. Dan di sisi yang lain kita juga buat poster yang disebarkan melalui teman-teman di komunitas, sehingga teman-teman tadi tahu bahwasanya mereka ternyata bisa mengambil obat tanpa harus datang, sehingga mereka akan melakukan kontak ke layanannya dan minta obat itu dikirimkan sesuai dengan alamat yang mereka berikan. Jadi semua telah dikemas, sehingga yang poin paling penting adalah konfidensial dari si pasien itu tetap akan kita jaga sesuai dengan yang telah disepakati. Bisa next, Bang. Nah, setelah kita lakukan sejak bulan April sampai dengan bulan September, kita bisa lihat sekitar 1.500 pasien per bulan itu mendapatkan obat dari Jak Antar. Pasien itu bisa berulang, bisa pasien yang baru, dengan total sekitar hampir 9.000 kali pengiriman telah dilakukan. Nah, jadi kalau kita lihat rata-rata ini sekitar 20%, 20% lebih sebenarnya dari total pasien yang ada di 60 layanan yang mengikuti Jak Antar ini. Kalau kita bilang coverage-nya masih di bawah 50%, tapi sudah mulai bagus karena memang sudah berjalan di angka mau mendekati di 30%. Dengan kalau kita lihat sebaran wilayah, paling banyak Jakarta Pusat, karena memang di Jakarta Pusat sendiri ada beberapa rumah sakit yang pasiennya cukup banyak, nggak cuma Karlo aja, ada dari rumah sakit RS yang militer juga tuh, RSPAD juga ada. Jadi memang pasien-pasien dari rumah sakit malah yang ternyata kita kira dari puskesmas yang lebih banyak, ternyata layanan rumah sakit juga yang cukup banyak menggunakan jasa Jak Antar ini. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, kita coba melihat sebenarnya nih orang-orang yang Jak Antar ini orang-orang dekat kah atau orang-orang yang tinggal jauh? Ternyata memang kalau kita lihat sekitar 50-an% itu orang-orang yang tinggalnya dekat. Kita bilang dekat ini karena kita lihat dari resi pembayaran Gojek. Jadi Gojek itu ataupun Grab itu dia ada batasan kurang dari 6 km dia bayarnya 20.000. Jadi kalau klaimnya di bawah 20.000 pasti dia jaraknya dekat. Jadi kita dari angka klaim tadi kita coba pindahkan ke dalam bentuk jarak. Dan menarik juga memang ternyata 50% dari orang-orang yang menggunakan Jak Antar ini adalah orang-orang yang tinggalnya lebih dari 6 km. Artinya apa? Sasaran kita untuk menyisir orang-orang yang tadi jauh, takut nggak bisa datang, dan ternyata bisa di-capture dari program Jak Antar ini.
Nah, walaupun tetap porsi terbanyaknya masih orang-orang yang dekat, tapi kalau kita gabung antara orang kuning dan orang merah itu udah sekitar di 50-an%. Jadi kita lihat memang dampak untuk orang-orang yang ada keterbatasan dari sisi jarak itu lumayan berimbas dengan adanya program Jak Antar ini. Lanjut, Bang. Nah, kalau kita lihat secara frekuensi, memang di sini karena memang proses implementasinya bertahap, jadi memang masih banyak orang yang di warna ungu ini yang masih satu kali. Jadi pasien ini baru satu kali menggunakan Jak Antar. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya 40% dari orang-orang yang menggunakan jasa Jak Antar ataupun 40% dari 9.000 yang udah pernah dikirimkan melalui Jak Antar ini adalah orang-orang yang lebih dari satu kali. Dan sudah ada orang yang lebih dari 4 kali sampai yang ke 5 kali. Dan mungkin ini akan rasio ini akan berkembang nanti seiring dengan waktu. Bisa jadi orang-orang yang satu kali nanti di bulan berikutnya akan menjadi orang yang 2 kali. Nah, ini nanti juga akan cukup bergantung dari kebijakan-kebijakan di wilayah khususnya di DKI Jakarta. Karena ini sangat menyangkut nanti bagaimana apabila PSBB transisi ini ditambah atau malah dibalik ke lockdown lagi, dan ini nanti akan berdampak dari sisi kebijakan yang ada di wilayah. Tapi dari sisi program kita akan tetap dukung bagaimana program Jak Antar ini bisa menjadi buffer sehingga tidak membuat oda-oda tadi kehilangan kesempatan untuk melanjutkan terapinya. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi biaya, rata biaya pengiriman itu sekitar 38.000. Ini karena bercampur dengan orang tadi yang jarak sedang dan jarak jauh. Kadang ada juga yang jarak jauh di kota Jakarta, dia nggak mau dikirimkan pakai Gojek, dia tidak mau dikirimkan pakai Tiki atau JNE, dia mau pakai Gojek, sehingga biaya pengirimannya jadi bengkak di atas 50.000. Dan dari sisi proyek sendiri ini telah menghabiskan hampir 200 juta selama 5 bulan terakhir. Kalau kita lihat ini lumayan besar ya. Tapi nanti coba kita lihat sebenarnya program ini mahal atau tidak gitu ya. Bisa next, Bang? Nah, sekilas terkesan ini mahal, tapi kalau kita lihat nanti dari sudut pandang yang lain ini bisa jadi cukup sangat-sangat murah sekali dan cukup sustain. Bisa next, Bang? Nah, ini saya coba mensimulasi kalau si Oda itu harus datang setiap bulan, itu kalau yang di kolom atas, dengan kita hitung upah UMR di DKI Jakarta itu hampir 4 juta, kita bulatkan jadi 4 juta, dengan ongkir rata-rata yang kita kirim dari program Jak Antar itu sekitar di 39.000, dan saya mengasumsikan kalau saya datang ke Puskesmas A dan pulang lagi itu habis ongkos sekitar 50-an ribu. Jadi kalau saya setiap bulan nih harus datang ke Puskesmas untuk mengambil obat, selama 1 tahun, saya menghabiskan uang sekitar 3 juta setahun. Nah, kalau kita lihat gaji saya 4 juta sebulannya, ini udah mirip-mirip kayak hilang gaji 1 bulan. Nah, itu kalau saya harus datang setiap harinya. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau ternyata obat ini dikirimkan saja, dia datang per 3 bulan Jak Antar dia datang sekali, 3 bulan Jak Antar dia datang sekali gitu ya. Nah, ini ternyata cost-nya itu reduce sampai dengan 70%, sehingga hanya sekitar 1,1 juta setahun yang dihabiskan oleh si pasien itu. Dan kalau ini nanti kita buat lebih jauh lagi, kalau kita lihat mungkin orang-orang yang udah cukup stabil, dia punya retensi yang cukup bagus, adherence tinggi, dan dia viral load tersuppres. Mungkin apabila ini diberikan setiap 6 bulan, maka cost-nya itu jauh lebih murah. Dan apabila cost ini kita kembalikan ke pasien, sebenarnya pasien mendapatkan manfaat lebih ataupun diskon sampai dengan 80% daripada dia harus datang kunjungan setiap bulan. Nah, makanya kita bisa bilang apabila ini mau dilakukan sebagai program yang akan berlanjut, proses replikasinya cukup mungkin sekali apabila ini memang dibebankan pembiayaannya kepada pasien. Karena kita bisa melihat ternyata dengan program ini dikembalikan ke pasien, proses pembiayaannya jauh lebih murah sampai dengan 80% dari yang biasa pasien bayarkan. Nah, ini dengan hitungan yang seperti ini, pasien nanti bisa jadi
berubah kalau dia tinggalnya jauh. Pasti ongkos PP-nya tidak 50.000 ya, gitu. Dan ini hitungan-hitungannya itu. Nah, ini ada sedikit ya. Next Bang ya. Jadi ada testimoni dari teman di Fasiankes dan ada dari si pasien. Ini bisa dilihat dari pasien ini, dia mengkomentar mengantarkan obat ke rumah telah membantu saya untuk tetap mendapatkan treatment dan menurunkan resiko dari COVID. Jadi memang betul-betul mempromosikan physical distancing. Dan menggunakan Gojek itu tadi membuat si orang juga nggak ada yang tahu. Jadi kan biasa ya orang ngirim Gojek, apalagi di zaman COVID sekarang, bisa jadi makanan, bisa jadi apa, bisa jadi paket, bisa jadi belanja online. Jadi memang cukup membuat masking ataupun cukup mengcover bahwasanya konfidensial dari si pasien itu bisa dijaga. Dan dari sisi layanan juga menarik, ternyata proses ini membuat beban kerja mereka menjadi jauh lebih ringan sehingga mereka bisa fokus ke tugas-tugas yang lainnya. Seperti kata Bu Inong tadi, di Jakarta ada 11.000 orang yang harus follow up dan mereka bisa fokus untuk melacak orang-orang yang tadi lost gitu. Next. Nah, ini ada 3 mungkin poin rekomendasi dari program Jak Anter ini. Memang kalau kita lihat ini salah satu program yang cukup inovatif dan juga respon cepat dari pandemi COVID ini dan cukup penting untuk mempertahankan retensi dari si pasien. Dan ini memiliki potensial program yang sustainable apabila didukung oleh kebijakan. Nah, mungkin dan cukup mudah sekali kalau kita lihat ini potensialnya untuk direplikasi dengan skema pembiayaan mandiri yang sebenarnya jauh lebih murah tanpa harus didukung oleh pembiayaan dari program. Jadi yang dibutuhkan hanyalah kebijakan di masing-masing kota untuk dapat menggunakan ataupun dapat mengirimkan obat langsung ke si pasiennya. Jadi kita nggak harus mengendorse Jak Anter, tapi namanya bebas nanti di masing-masing tempat. Cuma bagaimana obat itu dapat dikirimkan ke si pasien itu menjadi satu kebijakan dan dari simulasi kita ternyata itu cukup mungkin dilakukan dan cukup murah sekali. Jadi itu mungkin dari kami bagaimana mengimprove retensi ataupun menjaga coverage dari treatment itu tetap terjaga khususnya di masa COVID ini. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dr. Aulia. Ya, jadi ada beberapa hal. Satu hal sih yang mungkin yang menarik yang bisa saya tangkap adalah Jak Anter ini kan sebuah inovasi yang memberikan kemudahan pada ODA untuk mengakses ARV dan juga membantu mempertahankan retensi serta menurunkan angka loss to follow up. Dan ini sangat besar sekali kemungkinannya untuk direplikasi di daerah-daerah lain gitu ya. Tinggal lagi seperti tadi Dr. Aulia katakan, kebijakannya saja mendukung apa tidak di daerah tersebut. Oke, terima kasih Dr. Aulia, terima kasih semuanya. Kebetulan presenter kita atau panelis kita seharusnya ada 4 orang, cuman berhalangan hadir, jadi kita 3 orang saja. Ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Tapi sudah ada pertanyaan ini untuk Bu Inong. Kenapa layanan yang biasanya lengkap obat IMS-nya, tetapi sekarang sering kekosongan obat IMS dan pasien dianjurkan untuk membeli sendiri obat dari apotek? Ini dari Hotmanahan, Rumah Horbo, The Glasis, Pematang Siantar. Obat apa yang kosong ya? Tadi saya udah nanya. Iya, obat apa yang kosong Bang Hotman? Sifilis. Sifilis kan BP berarti. Ya. Penicillin cukup banyak ya. Terus yang disuruh beli obat apa? Obat yang untuk disuntikkan gitu. Oh. Di daerah mana Pak? Kabupaten Simalungun. Oke.
Baik, jadi sebenarnya BP-nya masih ada ya di Dinas Kesehatan. Nanti tolong dikoordinasi. Nanti coba saya tanya Pak Yanda ya, Dr. Yanda yang di provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dr. Uli terkait dengan ketersediaan BP di Sumatera Utara ya. Kadang-kadang kan teman-teman sekarang ini gara-gara kita COVID, ini yang amprah mengaprah, lapor melapor, masuk tidak masuk, karena kan di Sumatera Utara lumayan tinggi untuk COVID kan. Beberapa dokter di rumah sakit Columbia meninggal. Jadi maksud kami harusnya ini tidak menjadi sesuatu alasan ya, tidak dikirimkan, atau mungkin karena permintaan. Kalau BP ada Pak, kecuali obat IMS lainnya. Kalau BP, RDT itu banyak. Ya. Tapi kami coba cek ke Dokter Yanda nanti dengan Dokter Yuli selaku yang kasih P2-nya di Sumatera Utara terkait dengan hal ini. Jadi Kabupaten Simalungun ya Pak? Iya Bu. Baik, Bapak di mananya? Ah, Bapak sebagai peer atau apa? Saya pengurus OBK Glasis dan saya petugas lapangan penjangkau GWL dari Caritas PSE. Baik. Baik Mas, nanti ya kami konfirmasi ya. Baik Bu, itu aja saran kami Bu. Artinya kalau kami bawa pasien untuk cek VCT dan IMS di saat IMS-nya ketemu, supaya segera diobati tanpa berbayar, itu saja saran kami Bu. Baik. Oke, terima kasih Bang Hotman. Teman-teman, ini kita bisa langsung aja deh, nggak usah pakai chat-chat. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja bisa ngobrol langsung dengan 3 panelis kita. Waktu kita masih ada 6 menit lagi, silakan teman-teman yang mau bicara. Mungkin ada yang mau bertanya atau butuh klarifikasi, kejelasan. Erik, Mak Vera. Adakah? Kalau nggak ada, sayang loh ini. Saya Iya. maksa loh. Saya maksa loh. Ini laporan. Kenapa Bu? Enggak, teman-teman ditanyaan laporan gimana? Oh iya, mungkin bisa teman-teman sedikit update terkait akses layanan ARV di daerahnya masing-masing. Mungkin sedikitnya bisa ngebantu juga Bu Inong untuk dalam melihat, memonitoring bagaimana akses layanan ARV di daerah teman-teman. Gimana? Bisa ada 1-2 orang. Jangan Jakarta lah, Jakarta udah cocok kurang lebih. Halo. Terus, ya, halo. Kenapa Bang? Ya, silakan Bang. Kalau untuk layanan ARV di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, ketersediaan dan pengantaran ke pasien sampai saat ini cukup bagus tanpa kendala. Oke Bang. Dari Surabaya gimana? Mbak Vera? Lagi tidur ya. Kalau dari Sulawesi Utara ini gimana, Mbak Janet? Dari Manado, amankah ARV di sana? Aduh, ini pada kemana orang? Oke, sepertinya aman, Bu. Sepertinya ya, Bu, karena tidak ada yang merespon, sepertinya aman. Tapi nanti perlu dikoreksi lagi, perlu dikonfirmasi dengan Ferry, dengan tim-tim ACS-nya. Tapi sebelum saya tutup, saya pengen closing statement dari 3 panelis terkait situasi pandemi ini mudah-mudahan tidak menghambat akses layanan terutama ARV, karena kita tahu bahwa kita bersama-sama ingin menekan angka loss to follow up
yang cukup tinggi di Indonesia, dan bagaimana mempertahankan retensi teman-teman yang sudah mengakses layanan tersebut. Mungkin bisa dimulai dari Bu Inong. Silakan Bu Inong posting remark-nya. Bu Inong jangan lupa di-unmute ya. Bu, masih di-mute tuh, Bu. Iya, ya, maaf. Bentar, Mbak Irma. Oke, teman-teman. Saya sebenarnya dengan Ferry ini ada urusan sedikit ya. Jadi Ferry lagi on air ya. Jadi Ferry kebetulan kan ngurus terkait dengan pemantauan penggunaan ARV ya. Sekarang kan saya Kasubditnya. Kalau ada apa-apa segera aja Japri, mau tengah malam apa, saya kan nggak pernah ada hari libur ya. Jadi saya minta bentar ya. Gimana Bu Inong? Tadi nyebut nama aku jadi terpanggil. Ini Ferry kan ngelola data penggunaan ARV kan di seluruh Indonesia. Enggak, 23. Nah, IV nih. Jadi minta tolong Fer, kalau ada apa-apa segera aja sebelum maksudnya bisa diantisipasi ya sesegera mungkin. Karena kan posisi subdit itu kan planner dan user. Tapi yang menyediakan itu kan di Farmalkes. Saya juga kemarin protes. Kenapa HIV diproses di akhir? Oh, biar nanti enggak ED-nya, biar tahan 2 tahun. Tapi kan dengan adanya COVID, kita diadakan di akhir, kita kan jadi bingung. Ya, tiba-tiba dilalahnya kan India lockdown, Cina lockdown. Sementara sumber kita dari sana, ya kan? Nah, ini yang kita juga udah protes, pengennya ke depan semua di awal tahun, gitu loh. Nah, jadi Fer, kalau ada kekosongan, saya senang sih sebenarnya ada teman-teman yang bantuin, maksudnya dengan frame yang berbeda, tapi tujuannya adalah untuk memonitor tuh bagus. Tapi kalau ada masalah itu segera ke saya dulu, ya sebelum kemana-mana, biar kita cek and recheck. Ya, karena Bu, ini kan sama-sama lelah ya di layanan. Ya. Mereka temannya meninggal, kemudian kena COVID, macam-macam lah. Ditambah lagi mungkin teman-teman pengen diperhatikan, ya namanya lama tidak keluar rumah, jadi butuh kasih sayang lah ya. Nah, sama-sama sama-sama jenuh, sama-sama minta diperhatikan. Nah, kita yang di pusat di nasional harus pinter-pinter bagaimana membangun komunikasi publik. Karena begitu kita bermasalah, orang semakin reject ke kita. Contohnya Farmalkes. Jadi ini harus main cantik nih, mumpung saya kan jejaring kuat lah ya, dengan yang semua dengan semua unit. Jadi dikenal lah. Jadi maksudnya ada apapun, ayo kita komunikasikan. Saya tidak mau teman-teman nanti kalau ada yang menghadap siapa katanya, orang CSO HIV, oh enggak, takut katanya. Soalnya Soalnya itu yang temannya Inong, tahu nggak kalian tuh dibilang siapa yang menghadap temannya Inong? Terus gimana? Bilang nggak tuh temannya Inong, orang udah reject aja, ya udah Inong aja yang hadapi dia, nggak usah kita gitu kan. Mungkin ada plus dan minus. Plusnya mereka kita jadi terkenal, tapi minusnya orang jadi reject, jadi nggak mau berhadapan. Saya nggak mau ketemu dengan temannya Mbak Inong, soalnya beringas-beringas katanya. Kritis banget, kritis bagus, tapi kan kalau misalnya sering dilaporkan dan itu menjadi kondite bagi dia dan menteri, kan ini nggak bagus, ya kan? Sekali-kali kalau aba-aba dari saya serang, nggak boleh ya, tapi jangan serang di tengah malam tuh kan nggak baik ya. Jadi Fer titip, teman-teman silakan dipantau. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, termasuk ke teman-teman GWL INA. Ini dalam hal ini diwakili oleh teman-teman Siro ya, sama Adi ya. Tolong apapun kegiatan kita, raport kita jangan merah ya. Mudah-mudahan dengan Pernas ini Pernas namanya kan? Pernas, Konas, conference bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita perlihatkan lah kepada pimpinan kita, kepada pimpinan negara, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa hidup sehat ya. Tentunya dengan momentum nanti tolong teman-teman isi juga yang lebih positif ya.
Selanjutnya kepada Mas Aulia, Dr. Aulia, saya baru tahu Dr. Aulia keluaran dari Taipei ya. Kalau suami saya dari Jepang ya. Waduh. Ya. Ya, jadi bolehlah sekali-sekali nanti saya yang diuji. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya butuh teman-teman. Kita adalah keluarga besar. Hanya kita fazilnya, tempatnya yang di area yang berbeda. Jadi tujuan kita sama, tolong kawal HIV, tolong teman-teman adalah orang yang paling dekat dengan layanan, dengan dampingan, apapun masalahnya, tolong dikomunikasikan dengan saya. Saya ini kan menjadi emak ya, jadi minta tolong apapun dikomunikasikan. Kita berdiskusi, semangat, segala macam, nggak usah dipeduliin. Itu adalah dinamika di dalam kita berkomunikasi, itu biasa. Tapi semuanya kan kita adalah keluarga besar ya. Ada saatnya kita memang speak up, ada saatnya kita bagaimana ya menjadi observer saja ya. Lihat situasi juga. Kami bangga bahwa hari ini telah dilakukan konferensi ya. Selama berapa hari? Dari kapan sampai kapan? Hari 2 hari, Bu. Hari ini terakhir, Bu. Semoga sukses. Untuk kepengurusan barunya nanti, salam buat teman-teman di seluruh Indonesia yang hadir. Siap. Intinya kita harus melihat data sebaran teman-teman yang diestimasikan dengan yang dijangkau, yang di-risk, kemudian yang di-refer dan yang menerima pelayanan, itu kita buktikan. Benar nggak demikian ya? Karena kan yang namanya estimasi bisa jauh dari kebenaran, bisa dekat dengan kebenaran. Nama aja perkiraan ya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih, sukses. Semoga dengan kepemimpinan baru bisa membawa sesuatu motivasi yang baru, tetap semangat, tetap hidup sehat. Ya, saya berani, saya sehat. Cek status HIV positif, connect to care, ya, to connect to ARV. Undetectable, undetectable, untransmittable, ya. So, ya, makasih Bu Inong. Makasih, sukses, salam sukses. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Bu Inong. Mungkin Dr. Aulia atau Ferry ada mau sedikit closing remark? Mungkin sekilas dari saya, Bang. Kalau kita lihat memang COVID ini lumayan membuat kita berpikir di luar kota ya. Jadi banyak program-program menarik baru yang mungkin tidak muncul kalau tidak ada COVID. Itu sisi positifnya. Dan mungkin ada beberapa dari program tersebut yang bisa tetap kita bawa nanti walaupun si pandemi ini udah selesai, tinggal nanti kita bekerja bersama-sama bagaimana ini bisa menjadi lebih baik sehingga cascade HIV di Indonesia khususnya menjadi jauh lebih bagus lagi daripada sekarang. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Bang. Oke. Terima kasih, Dr. Aulia. Ferry, ada sedikit closing remark? Nggak ada sih kalau aku cuma pengen ngucapin selamat aja buat GWL Ina ya, keren banget. Makasih Ari ya. Thank you Ferry. Ya, oke. Oke, dengan berakhirnya sesi Q&A ini, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari sesi ini. Terima kasih untuk seluruh pembicara dan juga partisipasinya dari seluruh peserta. Sampai jumpa di event-event Gawina selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Inong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Inong. Makasih. Keren. Dadah. Makasih ya. Bye. Sehat. Dadah. Amin. Dadah. Izin live ya. Hati-hati Lia. Yuk. Ya Bu. Makasih Bu Bah. Yuk. Hati-hati. Yuk. Assalamualaikum. Salam ya Bu Istri. Jadi Bu, nyopih na bapak ngemak mandumnya berangkat kamu. Oke. Ya, Assalamualaikum. Ya.